Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Kami dari mahasiswi Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, jurusan akuntansi, ingin mempresentasikan atau menjelaskan hasil kerjasama kami mengenai studi kelayakan bisnis yang berjudul Implikasi Manajemen Pemasaran dalam Studi Kelayakan Bisnis. Sebelum kita masuk ke teori selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama anggota kami pada hari ini. Yang pertama ialah ada saya sendiri, Fadila Haryu Absari, dan ada rekan saya, Feber Susanti Boris Tepu. Mungkin boleh say hello dulu, Feber. Halo, saya Feber Susanti Bersepuh. Oke, baik. Terima kasih, Feber, atas perkenalannya. Mungkin next ya, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, di sini kami ada 5 poin terkait dengan judul kami. Yang pertamanya itu segmentasi target posisi pasar. Yang kedua, sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, manajemen pemasaran. Yang keempat, implikasi pada studi kelayakan bisnis. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mungkin supaya nggak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke poin pertama, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi target dan posisi pasar. Oke, pertama teman-teman, menurut para ahli, Basu Swasta Darmesta dan T. Hani Handoko, pada tahun 2013 mengatakan, segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi suatu segmen-segmen sasaran penjualan tertentu yang akan dicapai dengan menggunakan marketing mix. Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi pasar adalah pembagian sebuah pasar menjadi suatu kelompok pembeli yang berbeda. Dan dapat kami simpulkan, teman-teman, segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen dengan lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Itulah teman-teman penjelasan atau arti dari segmentasi pasar. Selanjutnya kita harus tahu teman-teman, dalam segmentasi pasar itu ada tujuannya. Yang pertama, menjadi target pasar lebih jelas. Baru yang kedua, memahami kompetitor bisnis. Kompetitor itu orang yang menjual produk sama dengan pedagang lain. Sedang yang ketiga yaitu mengembangkan produk atau jasa. Kita masuk next selanjutnya. Nah, teman-teman ternyata segmentasi pasar itu ada jenis-jenisnya. Yang ada 4 jenis. Mungkin kita masuk ke poin yang pertama, yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini melihat beberapa aspek, teman-teman. Dia seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, status menikah, dan lainnya. Jenis segmentasi ini sering diterapkan oleh perusahaan, menentukan strategi pemasaran nih bagi produk atau jasa yang mereka tawarkan. Memang variabel ini sudah disebutkan lebih mudah untuk diketahui dan diukur dibandingkan dengan variabel lainnya. Dan sehingga segmentasi ini seringkali dinilai lebih mudah lah teman-teman untuk dilakukan atau diterapkan dalam suatu bisnis. Nah, kita masuk lagi teman-teman, yaitu segmentasi geografis. Kalau segmentasi geografis ini berkaitan dengan aspek lokasi. Contohnya itu seperti tempat tinggal calon konsumen. Ini menjadi poin penting nih kalau dari segi segmentasi geografis. Mengapa? Karena segmentasi ini bisa dipertimbangkan karena kebutuhan dan kegunaan suatu produk atau jasa akan berbeda tergantung pada cuaca, teman-teman. Jadi maksud segmentasi ini dia terlihat dari aspek sosial, aspek lokasinya.
Makanya kalau kita mau membangun suatu usaha, kita harus lihat dulu situasi lokasi daerah yang ingin kita bangun usaha tersebut. Apakah produk kita nih cocok di daerah sana atau tidak? Nah, kita masuk lagi teman-teman, terkait dengan segmentasi perilaku. Penerapan segmentasi ini membantu teman-teman ini mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Beberapa variabel yang kita lihat dalam segmentasi perilaku ini seperti pengetahuan, sikap, reaksi, dan penggunaan produk oleh seorang konsumen ini seringkali berhubungan dengan proses decision making atau pengambilan keputusan. Jadi jika ini kita terapkan segmentasi perilaku ini dengan baik, teman-teman juga bisa menyusun strategi untuk membangun brand loyalty dari konsumen bagi bisnis sendiri. Ini sangat penting, teman-teman. Terus selanjutnya segmentasi psikografis. Nah, ini sangat sedikit berbeda lah teman-teman dari segmentasi sebelumnya. Karena segmentasi psikografis ini melibatkan aspek psikologi dari calon pelanggan. Biasanya proses penyesuaian segmentasi ini sedikit lebih rumit karena kita perlu tahu persis mengenai selera atau sasaran pasar. Untuk menerapkan strategi ini, kita harus melakukan survei teman-teman, survei kepada kelompok konsumen tertentu. Dan ini memungkinkan teman-teman mengetahui preferensi target pasar terhadap perusahaan dan produknya. Contohnya adalah gaya hidup. Nah, jadi keempat jenis segmentasi ini teman-teman sangat penting kita terapkan dalam membangun suatu bisnis. Apalagi dalam pasar ya teman-teman. Oke, mungkin kita selanjutnya. Nah, tadi udah kita jelasin mengenai segmentasi, ada jenis-jenisnya, tujuannya. Kita masuk yaitu target pasar. Kita harus tahu arti apa itu target pasar. Target pasar adalah sekelompok konsumen yang jadi sasaran untuk pendekatan bisnis, supaya membeli produk atau jasa yang ditaruhkan bisnis tersebut. Inilah target pasar teman-teman. Biasanya target pasar ini kesepakatan suatu pengusaha untuk menargetkan berapa persen harus ini labanya, berapa persen keuntungannya, berapa persen untuk terkenalnya atau semacam terkenal produknya. Nah, ini sangat penting teman-teman. Baru kita next, posisi pasar. Tadi kita udah bahas target, sekarang kita bahas posisi. Posisi pasar itu merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menempatkan sebuah merek atau produk di benak konsumen dengan cara yang spesifik dan diinginkan. Nah, posisi pasar ini merupakan strategi yang sangat penting juga, teman-teman. Mungkin itu aja, teman-teman, yang terkait dengan segmentasi segmentasi pasar. Mau itu tujuannya, jenis-jenisnya, dan yang terakhir tadi terkait dengan yang terakhir tadi teman-teman, terakhir posisi pasar dan target pasar. Mungkin lanjut ya teman-teman, kita masuk ke poin kedua, yaitu sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Nah, dalam implikasi ini teman-teman, kita harus tahu dulu nih, yang poin ini. Ayo kita ulas teman-teman. Pertama dengan sikap. Arti kata sikap yaitu evaluasi atau reaksi perasaan. Jadi sama yang kayak teman-teman lihat di layar teman-teman masing-masing, ada smile, ada sedih, ada marah, ada tertawa. Sedangkan perilaku itu berbeda teman-teman dengan sikap. Perilaku ini merupakan bagaimana seseorang bertindak. Jadi teman-teman dapat melihat ya perilaku, apalagi perilaku konsumen. Bagaimana konsumen itu mendapatkan suatu produk tersebut. Dengan cara membelinya, apakah online atau offline, dengan cara menggunakannya, itu yang disebut perilaku konsumen teman-teman. Baru kita masuk ke gambar selanjutnya teman-teman. Kepuasan. Kepuasan itu merupakan tingkat perasaan. Nah, tingkat perasaan ini berkaitan dengan konsumen. Jadi ketika konsumen itu sudah memakai produk tersebut, pasti kan ada rasa kepuasan pada diri kita. Jadi kami ambil 3 sampelnya seperti bad, neutral, perfect. Jadi baik, sedang, atau jelek. Nah, ketiga gambar ini sangat berkaitan teman-teman. Dari sikap, dari perilaku, hingga reaksi para konsumen tentang produk yang dipasarkan.
Nah, jadi teman-teman, sikap dan perilaku konsumen ini dapat berdampak signifikan pada kepuasan konsumen terhadap perusahaan. Jika konsumen memiliki sikap positif terhadap perusahaan dan perilaku yang mendukung, kemungkinan besar kepuasan konsumen akan tinggi. Perusahaan perlu memahami dan merespon baik sikap maupun perilaku konsumen untuk mempertahankan kepuasan pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Nah, jadi teman-teman dalam suatu membangun perusahaan harus perhatikan juga nih sikap, perilaku hingga kepuasan para konsumen. Nah, teman-teman itulah penjelasan dari poin pertama dan poin kedua. Sekarang akan masuk ke poin ketiga, yaitu rekan saya yang akan menjelaskan apa itu manajemen pemasaran. Mungkin kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Afsah. Nah, sekarang teman-teman kita masuk ke manajemen pemasaran. Nah, apakah itu manajemen pemasaran? Boleh dilanjut Kak? Nah, kita harus tahu nih teman-teman, manajemen. Nah, apa itu manajemen? Itu adalah suatu proses perencanaan, atau bisa sering kita lihat itu planning, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, atau pengawasan kita. Nah, pemasaran itu apa? Nah, pemasaran itu adalah analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang. Manajemen pemasaran itu merupakan suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan yang terjadi dari kegiatan mengorganisasikan, menggerakkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan agar tercapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Adapun tujuan dari pemasaran itu, teman-teman, adalah menarik pelanggan baru dengan menciptakan suatu produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, menjadikan nilai superior, nah, dan menetapkan harga yang menarik, mendistribusikan produk dengan mudah, mempromosikan secara efektif, dan juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan tetap memprinsipkan kepuasan pelanggan. Lanjut, Kak. Nah, adapun fungsi dari manajemen pasar yaitu yang pertama perencanaan pemasaran dan peneliti pasar. Dan yang kedua itu pengembangan produk. Selanjutnya penetapan harga dan promosi serta pemasaran. Yang terakhir itu distribusi produk dan analisis kinerja pemasaran. Nah, sekarang kita masuk ke implikasi pada studi kelayakan bisnis. Apa sih kira-kira yang dimaksud dengan implikasi? Nah, implikasi itu adalah suatu akibat yang muncul atau terjadi karena suatu hal. Nah, implikasi seringkali digunakan dalam konteks analisis atau penalaran untuk memahami konsekuensi dari suatu situasi atau pernyataan. Apa itu studi kelayakan bisnis? Nah, studi kelayakan bisnis itu adalah suatu proses evaluasi mendalam yang dilakukan sebelum mulai bisnis baru atau proyek besar untuk menilai apakah ide bisnis tersebut layak atau tidak. Implikasi pada suatu kelayakan bisnis merujuk pada konsekuensi atau dampak dari pelaksanaan proyek bisnis yang sedang dievaluasi. Analisis implikasi ini membantu dalam memahami konsekuensi positif dan negatif yang mungkin timbul dari keputusan untuk melaksanakan proyek tersebut. Dengan mempertimbangkan implikasi ini, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi mengenai kelayakan dan potensi proyek bisnis tersebut.
Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mungkin disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke Kak Absya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Faber, udah menjelaskan presentasi yang dari poin ketiga dan poin keempat. Nah, teman-teman, ini yang terakhir yaitu mengenai kesimpulan. Jadi, kami dari kelompok 2 menyimpulkan terkait dengan judul kami yaitu implikasi manajemen pemasaran dalam studi kredit bisnis. Dalam kesimpulan ini, implikasi manajemen pemasaran dalam studi kelayakan bisnis menyoroti pentingnya memahami dampak dari strategi pemasaran terhadap keberhasilan proyek bisnis. Dengan menganalisis implikasi ini, perusahaan dapat yang pertama, mengidentifikasi potensi peluang dan ancaman yang terkait dengan strategi pemasaran yang dipilih. Yang kedua, memahami bagaimana strategi pemasaran dapat memengaruhi pangsa pasar, citra merek, dan profitabilitas proyek bisnis. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi risiko dengan mempertimbangkan implikasi manajemen pemasaran secara menyeluruh. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap implikasi manajemen pemasaran dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat, efektif dalam mengembangkan proyek bisnis yang layak dan sukses di pasar. Maka dari itu, teman-teman sekalian, bagi penonton YouTube kami, jika kita membangun suatu usaha, kita harus paham terlebih dahulu bagaimana implikasi manajemen pemasaran yang ada. Jadi mungkin itu saja ya teman-teman sekalian, penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Fadilah Riafsari dan rekan saya. Saya Feber Susanti Burustepu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian.